Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Putri Purnamasari dari kelas 404 D3 Kebenaran Negara, nomor absen 21. Di sini saya akan menjelaskan mengenai inisiatif baru. Apa itu inisiatif baru? Inisiatif baru merupakan kebijakan baru atau perubahan kebijakan berjalan yang menyebabkan adanya konsekuensi anggaran, baik pada anggaran baseline maupun perakiraan maju. Syaratnya harus sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan Presiden di awal tahun berjalan. Tujuan inisiatif baru yaitu yang pertama memberikan fleksibilitas pada sistem perencanaan dan penganggaran, 2 menjaga konsistensi pencapaian tujuan pembangunan nasional, 3 meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta 4 melakukan efisiensi. Yang termasuk kategori inisiatif baru adalah 1. Penambahan program atau outcome atau kegiatan atau output baru. Yang kedua, penambahan volume target. Yang ketiga, percepatan pencapaian target. Sumber pendanaan inisiatif baru. Yang pertama, tambahan anggaran atau on top berupa rupiah murni, pinjaman atau hibah. Yang kedua, realokasi anggaran berupa realokasi tahun yang direncanakan atau realokasi antar tahun. Yang ketiga, kombinasi antara on top dan realokasi anggaran. Usulan inisiatif baru dapat dilakukan pada 3 kesempatan dalam siklus perencanaan atau penganggaran, yaitu yang pertama, sebelum pagu indikatif yang dikeluarkan bulan Maret, yaitu bulan Januari atau Februari. Yang kedua, sebelum pagu anggaran yang dikeluarkan bulan Juli, yaitu bulan Mei atau Juni. Yang ketiga, sebelum alokasi anggaran yang dikeluarkan bulan Oktober, yaitu bulan Agustus atau September. Peran institusi. Yang pertama, kabinet berperan menetapkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional di awal tahun yang menjadi dasar pengusulan inisiatif baru dan memutuskan usulan inisiatif baru yang layak didanai. Yang kedua, kementerian atau lembaga. KL merupakan pihak pengusul proposal inisiatif baru. Yang ketiga, Kementerian Perencanaan atau Bappenas, dan yang keempat, Kementerian Keuangan. Ini merupakan contoh proposal inisiatif baru. Proposal inisiatif baru terdiri dari formulir 1, formulir 2, dan formulir 3. Nah, di formulir 1 ini memuat penjelasan umum, yaitu berisi nama proposal, kementerian atau lembaga, program terkait, kegiatan terkait, jenis inisiatif barunya, sumber pendanaan, serta anggaran yang diusulkan. Kemudian pada formulir 2 memuat penjelasan usulan yang berisi 1 tujuan. Nah, di tujuan ini memuat subaspek, yang pertama tujuan jelas dan rasional, yang kedua hasil yang ingin dicapai jelas dan terkait arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional. Kemudian yang kedua, masalah. Masalah ini memuat subaspek, definisi masalah jelas, dan masalah ini tidak dapat diselesaikan dengan program yang ada. Kemudian yang ketiga, cakupan. Cakupan ini memuat subaspek, cakupan nasional atau daerah tertentu, dan alasan pemilihan cakupan atau daerah itu jelas. Kemudian yang keempat, penerima manfaat. Penerima manfaat memuat subaspek, yang pertama penerima manfaat jelas, yang kedua penerima manfaat tepat sasaran, serta memuat data pendukung yang jelas. Kemudian yang kelima, strategi. Nah, di strategi ini memuat subaspek, rencana pelaksanaan jelas, jangka waktunya rasional, kejelasan output sub-output, serta realistis untuk diterapkan. Kemudian yang keenam, indikator kinerja. Di indikator kinerja ini memuat subaspek, indikator kinerja logis dan sesuai tupoksi, serta indikator kinerja sesuai arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional. Kemudian 7, target. Nah, di target ini memuat target jelas dan rasional, serta target realistis untuk dicapai. Kemudian, pada formulir 3, memuat penjelasan anggaran yang berisi rencana anggaran dan sumber pendanaan.
Nah, di rencana anggaran ini terdapat aspek kesesuaian anggaran. Kesesuaian anggaran ini memuat subaspek kesesuaian parameter ekonomi dan non-ekonomi, komponen unit yang jelas, serta biaya harus proporsional. Kemudian, yang kesembilan, kepatutan anggaran. Kepatutan anggaran ini memuat subaspek sesuai SBM atau SBK, konsistensi biaya, dan penghematan atau efisiensi. Kemudian yang ke-10, sumber pendanaan. Nah, aspek yang ke-10 ini memuat subaspek sumber dari realokasi anggaran dan target yang direalokasi tetap dapat dicapai. Ini adalah UPI, berperan sebagai pihak dari Kementerian Perencanaan atau Bappenas. Kementerian Perencanaan atau Bappenas memiliki tugas 1. Mengkoordinasikan pengusulan inisiatif baru. 2. Mengeluarkan surat edaran mengenai arah usulan inisiatif baru di awal tahun. 3. Melakukan penilaian atas kelayakan proposal inisiatif baru, terutama dari sisi kebijakan. 4. Menyusun daftar usulan inisiatif baru. 5. Menjaga konsistensi pencapaian target pembangunan nasional. Ini adalah Mela, berperan sebagai PIA dari Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan memiliki tugas 1. Melakukan penilaian atas kelayakan proposal inisiatif baru, terutama dari sisi anggaran. 2. Melakukan penilaian atas kemampuan penyerapan anggaran dan saving yang dilakukan KL. 3. Melakukan pengecekan kepatutan sesuai dengan kebijakan anggaran. Bu, ini ada proposal inisiatif baru dari beberapa KL yang harus kita lakukan penilaian. Oh iya, Ibu selaku Bappenas melakukan penilaian dari sisi kebijakan, yaitu tujuan, masalah, cakupan, penerima manfaat, strategi, indikator kinerja, dan target. Saya selaku dari Kementerian Keuangan melakukan penilaian dari sisi keuangan, yaitu kesesuaian anggaran, kepatutan anggaran, dan sumber anggaran. Oh, baik Bu. Subaspek akan dinilai sangat tinggi, sedang, atau rendah. Nah, setiap nilai subaspek ini akan dikonversi dengan faktor pengali, yaitu sangat tinggi dikalikan 4, tinggi dikalikan 3, sedang dikalikan 2, dan rendah dikalikan 1. Kemudian dijumlahkan, didapat total nilai akhir proposal. Berdasarkan total nilai tersebut, proposal ini dikategorikan sebagai berikut. Lebih dari 70 dikategorikan baik, lebih dari 50 sampai dengan kurang dari sama dengan 70 dikategorikan cukup, kurang dari sama dengan 50 dikategorikan kurang. Nah, setelah itu dilakukan penilaian, kemudian dilakukan perankingan proposal. Ini merupakan ilustrasi perankingan proposal yang membutuhkan tambahan anggaran. Jumlah proposal yang akan didanai sama dengan pagu anggaran yang tersedia atau ruang gerak inisiatif baru ditambah 20%. Jadi, jika pagu anggaran yang tersedia sebesar 1.000 miliar, maka proposal yang akan didanai sama dengan 1.000 miliar ditambah 20% dikali 1.000 miliar sama dengan 1.200 miliar. Usulan A sampai dengan F merupakan proposal layak, yaitu proposal dengan nilai lebih dari 70 dan masuk dalam pagu anggaran tersedia ditambah 20%. Proposal ini akan didanai. Usulan G sampai dengan M merupakan proposal dipertimbangkan, yaitu proposal dengan nilai lebih dari 50, tetapi tidak bisa didanai dengan anggaran tersedia. Proposal ini akan diikutkan pada pengusulan selanjutnya. Usulan N sampai dengan O merupakan proposal tidak layak, yaitu proposal dengan nilai kurang dari 50. Bu, untuk proposal yang dipertimbangkan ini bagaimana ya? Untuk proposal yang layak akan masuk ke dalam daftar usulan inisiatif baru, dan untuk proposal yang dipertimbangkan akan masuk ke dalam daftar cadangan pada pengusulan selanjutnya. Oh, baik Bu. Proposal yang tidak membutuhkan dana tambahan atau realokasi tahun direncanakan. Semua proposal realokasi tahun direncanakan dengan nilai baik akan dimasukkan dalam daftar usulan inisiatif baru 1. Sedangkan untuk proposal yang dinilai cukup dan kurang, otomatis masuk dalam kategori tidak layak. Ini merupakan ilustrasi daftar proposal yang tidak membutuhkan tambahan anggaran atau realokasi tahun direncanakan. Usulan A sampai dengan J merupakan kategori proposal layak, yaitu proposal dengan nilai lebih dari 70. Proposal ini disetujui sebagai inisiatif baru. Usulan K sampai dengan N merupakan kategori proposal tidak layak, yaitu proposal dengan nilai kurang dari 70. Proposal ini tidak disetujui sebagai inisiatif baru. Ini merupakan proses pengusulan inisiatif baru. Untuk pengusulan 2 dan 3, penilaian proposal langkahnya sama dengan pengusulan 1. Hanya pada proses perankingan proposal, perankingan dilakukan terhadap semua proposal dengan nilai baik dan cukup, ditambah daftar proposal dipertimbangkan dari pengusulan sebelumnya.